Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sejuta Kisah, mudah-mudahan Anda masih setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Rompi Ontokusumo dari Sang Dewi Selatan. Sudah bukan rahasia umum lagi bagi masyarakat tanah Jawa tentang cerita legenda penguasa Laut Pantai Selatan. Bahkan untuk masyarakat di luar tanah Jawa pun sudah tidak begitu asing dengan legenda cerita rakyat tersebut. Cerita ini dari masa ke masa semakin cepat menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Meski cerita ini meluas dari beragam kabar, katanya, tapi banyak di antara mereka yang meyakini keberadaan Sang Dewi penguasa Laut Selatan Pulau Jawa ini. Memang kisahnya selalu menjadi misteri seiring berkembangnya zaman. Meski begitu, entah apakah ada literasi buku sejarah yang bisa dijadikan rujukan tentang kebenarannya. Beberapa masyarakat menyimpulkan bahwa legenda ini hanya sebuah karangan fiksi. Di sisi lain ada juga kelompok yang menganggapnya sekedar mitos belaka. Namun tak kalah banyak dari kalangan para spiritual yang mengiyakan bahwa legenda ini memang nyata. Menyoal mana yang benar, cukup dikembalikan pada pandangan masing-masing pribadi saja. Terus, sebenarnya siapakah Sang Dewi penguasa Laut Selatan ini? Pertanyaan ini dari dulu sampai sekarang masih menjadi simpang siur, yang tetap tersembunyi sebagai teka-teki, mulai praktisi spiritual, ahli agama, budayawan, sampai spesialis sejarah beraneka ragam jawabannya. Ada yang mendeskripsikan bahwa penguasa Laut Selatan dulunya seorang manusia yang muksa menjadi penguasa Laut Selatan Pulau Jawa. Namun di lain pihak mengatakan bahwa sosok penguasa ini adalah dari golongan bangsa halus atau jin yang sudah ada sejak awal bumi ini diciptakan. Dan tentunya di setiap daerah mempunyai versi ceritanya tersendiri. Jujur, zaman ketika aku dulu masih bocah, sama sekali tidak mengerti tentang cerita seperti itu. Namanya aja bocah, di pikirannya hanya bermain dan bersenang-senang. Awal kisah, ketika itu tahun 1996, aku masih duduk di kelas 4 sekolah dasar. Dengan usia sekitar 9 tahun, zaman itu kampung tempat tinggalku suasana masih sebagai desa yang tertinggal. Apalagi kalau tiba waktu malam sangat gelap mencekam. Tidak beda jauh seperti tinggal di sebuah hutan. Listrik masih langka, hanya orang berada saja yang punya. Sedangkan kala itu penerangan aja masih memakai alat tradisional yang berbahan bakar minyak. Nah, ada di suatu hari, tepatnya malam sehabis waktu Isya, aku lagi duduk sendirian di dalam kamar. Tiba-tiba entah dari mana asalnya, tercium bau wangi yang mengharumkan seluruh ruangan tempat tidurku. Karena keadaan begitu gelap, dengan berbekal penerangan tradisional, ku amati sekitarku dengan seksama. Lalu dari arah depan muncullah sebuah cahaya putih yang menyilaukan. Awalnya cahaya itu hanya sebesar kelereng, namun perlahan membesar hingga menjadi lubang dengan diameter kurang lebih 2 meter. Dari balik cahaya itu terlihat rombongan wanita yang berpakaian seperti putri kerajaan. Entah dari mana mereka masuk, aku tidak tahu. Sosoknya berjumlah 9 orang yang memakai baju kemben adat Jawa lengkap dengan selendang di pinggangnya. Uniknya, dari 9 wanita itu berpakaian warna-warni, mulai yang berwarna hijau, berwarna merah, kuning, biru, putih, hitam, emas, ungu, dan oranye. Dari 9 wanita tadi punya mahkota di kepala dengan bentuk yang berbeda-beda. Secara sekilas memori ingatanku terbayang, seolah pernah berjumpa sebelumnya, tapi sedikit lupa. Aku pun mencoba mengajak komunikasi. "Mbak ini siapa ya?" tanyaku dengan memberanikan diri. "Kami 9 putri Kinasih dari Ibu Ratu Pantai Selatan, Den," jawab rombongan putri Kinasih Ratu Pantai Selatan secara serentak. "Ibu Ratu siapa ya, Mbak?" sahutku sembari mencoba mengingatnya kembali. "Ibu Ratu Dewi Sekar Jaga, Den," jawab salah satu rombongan putri Kinasih.
Karena saat itu aku belum juga mengingatnya, maka aku pun terus bertanya padanya. Aku tidak kenal dengan Ibu Ratu, Mbak. Terus, Mbak datang ke sini ada perlu apa ya? Ucapku. Kami sengaja datang ke sini karena dapat perintah dari Ibu Ratu Pantai Selatan untuk menemui Raden. Jawab Putri Kinasih berbaju merah. Raden? Raden siapa ya, Mbak? Di rumah ini nggak ada yang namanya Raden. Balasku dengan begitu polosnya, layaknya seorang bocah. Raden itu ya kamu sendiri, nak. Mari, Den. Kami persilahkan untuk hadir di Keraton Kencana Domas. Terang perwakilan dari 9 Putri Kinasih. Belum juga aku menjawab, tiba-tiba tanganku digandeng lalu dibawa masuk ke dalam lingkaran cahaya yang berwarna putih. Karena cahaya putih tadi begitu menyilaukan, menjadikan pandanganku terganggu, tidak mampu melihat sesuatu. Begitu menakjubkan, hanya satu kedipan mata. Tahu-tahu sudah berada di sebuah istana yang sangat megah. Kuamati kanan kiriku banyak tiang sakaguru di dalam ruangan yang berwarna emas, dengan berhiaskan seperti ukiran sosok seekor naga di setiap tiangnya. Aku tidak begitu tahu berapa jumlah dari sakaguru yang terlihat. Namun perkiraanku mungkin kurang lebih sekitar 12 sakaguru. Menelisik di bagian lantainya begitu bening seperti kaca yang dapat menjadi objek untuk bercermin. Dilanjut sisi bagian tengah terpampang karpet permadani berwarna merah yang memanjang dari pintu masuk istana sampai ujung kursi singgasananya. Di samping kanan kiri karpet permadani berjejer tempat duduk para punggawa istana. Ini di mana, Mbak? Tempat apa? Tanyaku. Raden sekarang berada di kerajaan Ratu Pantai Selatan. Sedangkan tempat ini bernama Balai Saka Domas, Den. Tempat utama di mana Ratu dan para abdinya berkumpul. Mari, Den. Kami ajak keliling di istana kami. Timpalnya. Aku pun diajak keliling melewati beberapa taman yang dihiasi beragam jenis bunga. Sungguh wangi dan indah pemandangannya. Banyak di antara bunga-bunga yang belum pernah aku lihat atau temukan di dunia ini. Langkah demi langkah begitu jauh meninggalkan komplek wilayah taman. Akhirnya sampailah di suatu tempat yang terdapat bangunan-bangunan dengan sketsa nuansa klasik, memiliki banyak pintu. Di sini kok banyak pintu, Mbak? Tempat apakah ini? Tanyaku. Tempat ini bernama Balai Kaputren, Den, di mana para putri serta keluarga kerajaan tidur beristirahat. Jawabnya. Memang tempat ini sepintas seperti hotel yang terdapat puluhan kamar dengan tata letak berkapling-kapling. Disitulah para Putri Kinasih dan putra mahkota tinggal. Lalu kami pun melanjutkan perjalanan lebih ke dalam lagi. Memasuki wilayah yang satu ini, suasana pun menjadi berubah. Yang tadinya tenang, santai, kini mulai merasakan beberapa gesekan. Banyak getaran-getaran energi yang kurasakan di tempat ini. Di sini kok aneh ya, Mbak? Banyak getaran yang kurasakan. Banyak cahaya yang memancar dari ruangan ini. Terlebih suasananya pun berbeda dengan tempat sebelumnya, sahutku. Tempat ini yang disebut Balai Saka Domas, Den, di mana pusaka kerajaan tersimpan di tempat ini. Termasuk kitab-kitab keilmuan juga ditaruh di dalam ruangan ini, Den. Apakah Raden mau masuk untuk melihat semua isi di Balai Saka Domas ini? Pinta salah satu Putri Kinasih. Enggak, Mbak, aku nggak tertarik, balasku singkat. Melihat keluguanku tentang cara bagaimana aku berbicara, 9 Putri Kinasih hanya kompak tersenyum memandangiku. Ya sudah, kalau Raden nggak tertarik, mari lanjut menuju tempat tahanan di mana para musuh ataupun para penyusup ditawan, Den. Ucap Putri Kinasih berbaju hijau. Kami pun segera bergegas menuju tempat tahanan yang dimaksud. Namun sebelum sampai di tempat tahanan, aku diajak melihat dapur kerajaan yang dipimpin oleh sosok wanita setengah baya. Perawakannya tidak begitu tinggi, sedikit gemuk, bersanggul dengan gaya jalannya yang sudah membungkuk. Sosok ini lebih umum dikenal dengan sebutan Mbok Kidul.
Setelah cukup berkenalan dengan Mbok Kidul, 9 putri kinasih menggandengku menuju tempat tahanan. Di bagian tempat ini, banyak tawanan yang ditahan, disekap hingga disiksa. Wujudnya pun bermacam-macam. Ada yang berbadan binatang, namun berkepala manusia. Ada juga yang full berbentuk binatang. Dan yang membuatku kaget, ternyata ada yang berbentuk manusia. Mbak, kok ada beberapa tawanan berwujud manusia? Mereka itu siapa? Tanya aku. Mereka itu sukma-sukma manusia yang dulunya pernah punya ikatan perjanjian dengan bangsa kami. Meski ada juga di antara mereka yang sengaja ingin mengetahui kehidupan kerajaan kami, akan tetapi tidak memiliki izin, akhirnya tertangkap dan dijadikan tawanan, terangnya. Lalu, kenapa mereka memakan kepiting mentah dan udang mentah, Mbak? Tanya aku. Itulah makanan untuk para tawanan kami, Den. Oh ya, Den, itu sudah ditunggu oleh Ibu Ratu di Pendopo Agung Lir Ilir. Mari, kami antar, Den. Jawabnya singkat. Sosok putri kinasih yang paling tua menggandeng tanganku. Dan dalam hitungan sekejap, kami sudah sampai di Pendopo Agung Lir Ilir. Rupanya di situ sudah ditunggu Ibu Ratu beserta para penasehat agungnya. Assalamualaikum, Den. Gimana kabar Raden? Ucap salam Ibu Ratu. Alhamdulillah, sehat, Bu. Ibu ini siapa ya? Balasku. Ibu orang sama yang dulu pernah mengajak Raden untuk bermain di sini. Ucap Ibu Ratu. Aku lupa, tidak mengingatnya, Bu. Jawabku. Tidak apa-apa, Raden. Nanti suatu saat akan tahu sendiri kok. Balas Ibu Ratu yang membawa sebuah rompi berwarna emas yang bertuliskan huruf Arab. Ini ada kenang-kenangan dari Ibu. Raden pakai ya? Pinta Ibu Ratu. Ini apa, Bu? Kok bentuknya aneh? Apakah ini baju? Aku sudah punya baju sendiri di rumah, Bu. Aku nggak begitu suka dengan baju ini. Apakah boleh nanti aku kasih ke temanku? Ucapku. Semua yang ada di dalam pendopo pun tersenyum mendengar permintaanku. Ini baju rompi Antokusumo, Den. Kenang-kenangan dari Ibu. Nanti kalau sudah sampai di rumah, boleh kok Raden kasih baju ini ke teman Raden. Balas Ibu Ratu seakan sedang mengajak bercanda denganku. Akhirnya baju itu pun dipakaikan ke tubuhku. Dan sepintas memang tak ada bedanya dengan baju yang umumnya aku pakai. Bahkan terasa aneh aja ketika memakai baju rompi Antokusumo ini. Mungkin karena sebelumnya aku tak pernah memakai baju yang model begini. Jadi tidak begitu nyaman dengan tubuhku. Bu, aku pengen pulang. Nanti ibuku mencariku, ucapku. Iya, Den. Biar ibu suruh putri-putri ibu untuk mengantarkan Raden kembali pulang. Balas Ibu Ratu. Aku hanya menganggukkan kepala. Singkat cerita, akhirnya aku pun sudah sampai di rumah. Ku coba cek kembali baju rompi yang sudah terpakai di tubuhku, namun sudah tidak ada. Padahal, aku sudah berniat ingin memberikan kepada temanku. Itulah pengalamanku ketika aku sedang duduk di kelas 4 SD. Demikian sahabat sejuta kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel sejuta kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.